Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hardiana Yanti, NIM 200303014, kelas A, semester 1, Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi. Di sini, saya ingin memaparkan tugas UAS saya dalam mata kuliah pengantar Sosiologi. Pada slide yang pertama, yang ingin saya bahas yaitu, apa itu Sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara kelompok dengan kelompok, kelompok dengan individu, ataupun individu dengan individu dalam suatu masyarakat. Mengapa muncul sosiologi? Pemikiran sosiologis berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang selama ini dianggap sebagai krisis sosial. Maka, mulailah orang berpikir tentang sosiologis. Pemikiran terhadap konsep masyarakat yang lambat laun melahirkan ilmu yang dinamakan sosiologi. Masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat adalah kelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Kebudayaan adalah kelompok kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Slide yang kedua, masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan. Kebudayaan sebagai sistem kognitif. Definisi mengenai kebudayaan mempunyai berbagai arti. Sama halnya dengan makna kebudayaan karena dipengaruhi oleh situasi yang ada dalam masyarakat yang berbeda. Kebudayaan sebagai sistem kognitif muncul akibat dari pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara seseorang berpikir terhadap suatu hal. Kebudayaan sebagai sistem simbolik berbicara mengenai simbolik. Simbol kebudayaan tidak terlepas dari Geertz, yang merupakan tokoh terkemuka antropologi yang membahas tentang teori interpretative. Geertz menyatakan bahwa kebudayaan adalah suatu sistem konsepsi yang diwariskan dari generasi sebelumnya dan diekspresikan dalam bentuk simbolik. Slide yang ketiga, klarifikasi norma masyarakat. Klarifikasi norma sosial berdasarkan aspek atau sumbernya dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Kebudayaan dan kepribadian. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budhaya, yang merupakan bentuk jamak dari Buddha, Buddhi, atau buddhia atau akal, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang, individu, bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Antara kebudayaan dan kepribadian mempunyai hubungan yang erat karena kebudayaan menentukan apa yang harus diajarkan oleh orang tua dan bagaimana cara mengajarkan atau isi dan cara sosialisasi. Maka bisa diharapkan bahwa keduanya dengan nilai-nilai tertentu akan menghasilkan tipe kepribadian tertentu. Slide yang keempat, relativisme kebudayaan. Relativisme kebudayaan adalah sebuah ide bahwa kepercayaan adat dan moralitas tidaklah absolut, namun bergantung pada budaya tertentu tempat seseorang berasal. Etnosentrisme dan xenocentrisme. Etnosentrisme adalah kecenderungan setiap kelompok untuk menentukan keunggulan kebudayaan. Xenocentrisme adalah pandangan yang lebih menyukai hal-hal yang berbau asing, gagasan, produk, gaya sendiri dianggap inferior. Sosialisasi adalah usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian masyarakat.
Tujuan dari adanya sosialisasi adalah mengajarkan kebudayaan yang berlaku dalam suatu kelompok kepada individu dari segi peran dan status sosial. Teori sosialisasi pasif, teori sosialisasi aktif, teori sosialisasi radikal. Slide yang kelima, agen-agen sosialisasi. Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Ada 4 agen sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, kelompok beriman, media massa, dan lembaga pendidik sekolah. Macam-macam sosialisasi. Sosialisasi primer. Pada sosialisasi sekunder, sosialisasi represif. Pada sosialisasi partisipasi, sosialisasi formal, sosialisasi informal. Pola-pola sosialisasi. Pola sosialisasi yaitu sosialisasi partisipatif merupakan sosialisasi yang menekankan pada suatu interaksi menjadi pusat dan dari sebuah sosialisasi. Sosialisasi represif merupakan sosialisasi yang menekankan pada suatu hukum berupa hukum fisik. Slide yang ke-6, interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial: A. Sugesti, imitasi, identifikasi, empati, simpati, motivasi. Bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. 1. Kerjasama, akomodasi, akulturasi, asimilasi. Bentuk-bentuk interaksi disosiatif. Kompetisi, kontravensi, pertentangan. Slide yang ke-7, interaksionisme simbol. Teori interaksi simbolik merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Definisi situasi. Definisi situasi adalah konsep fundamental adalah interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh sosiolog Amerika W. Thomas. Dramaturgi merupakan pandangan tentang kehidupan sosial sebagai serentetan pertunjukan drama dalam sebuah pentas. Status dan peranan. Status sosial diartikan sebagai tempat seseorang secara umum dan dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain. Sosial diartikan sebagai aspek dinamis. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya, maka dia telah menjalankan suatu peran. Status sosial, peran sosial. Jelaslah perbedaan. Status sosial lebih mengacu pada aspek status seseorang dalam sistem dan organisasi masyarakat. Slide yang ke-8, aspek dalam peran. Konsep peranan. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Perilaku peran. Peranan atau role merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Peranan dapat mencakup 3 hal, yaitu A. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. C. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Manajemen kesan. Manajemen kesan adalah usaha seseorang untuk menampilkan kesan pertama yang disukai pada orang lain. Manajemen kesan memiliki manfaat, yaitu orang yang menunjukkan manajemen kesan yang baik mendapat keuntungan dalam berbagai situasi. Slide yang ke-8, 9, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial terdiri dari kata dasar strata yang diartikan sebagai tingkatan. Secara konsep, stratifikasi sosial merupakan pembedaan anggota masyarakat secara vertikal atau hierarkis. Kelas sosial. Kelas sosial adalah pengelompokan berdasarkan jenis status sosial seseorang. Hal ini dapat menunjukkan lapisan sosial yang ada di masyarakat dan kriteria tertentu macam kelas sosial. A. Kelas borjuis.
kelas menengah, kelas proletar. Macam-macam stratifikasi. Stratifikasi sosial tertutup atau pelapisan sosial tertutup. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi atau kedudukan seseorang atau kelompok orang dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Simbol status. Simbol status adalah tanda yang terlihat, denotasi eksternal dari posisi sosial seseorang dan indikator status ekonomi atau sosial yang dirasakan. Cara slide ke-10. Cara mengurangi ketidaksamaan. Sebagaimana kita lihat, masyarakat yang mempunyai sistem stratifikasi sosial tertutup seolah-olah menunjang ketidaksamaan sosial sehingga tidak konduktif terhadap suatu mobilitas sosial. Kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Tujuan dibentuknya kelompok sosial adalah untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosialnya yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Institusi sosial. Institusi sosial adalah sistem norma-norma dan hubungan-hubungan penyatuan nilai dan prosedur-prosedur tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Tata kelakuan. Tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas oleh masyarakat terhadap anggotanya. Fungsinya memberi batas-batas dan perilaku individu, mengidentifikasi individu dengan kelompok, menjaga solidaritas antara kelompok masyarakat. Kelakuan berpola adalah perilaku seseorang individu atau kelompok dalam kehidupan sehari-hari yang cenderung sama karena adanya ikatan sosial dan banyaknya persamaan antara kelompok budaya. Slide yang ke-11, personal pendukung pranata. Pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dalam hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan khusus dalam masyarakat. Hubungan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu proses yang asosiatif dan disosiatif. Fungsi institusi sosial. Fungsi lembaga sosial di masyarakat adalah memberikan pedoman bersikap atau bertingkat laku pada masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat, dan memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem kontrol sosial. Tipologi institusi. Empati, tipologi partisipasi masyarakat, tipe formal, gelap, subsistensi, informal. Slide yang ke-12, sistem norma. Sistem norma adalah penampilan dari suatu orientasi nilai budaya tertentu yang menghasilkan berbagai tingkat norma berdasarkan kekuatan mengikatnya. Tipologi lembaga sosial. Lembaga sosial adalah seperangkat norma atau aturan tata cara yang mengatur perilaku atau tindakan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Institusi utama. Ada 5 institusi utama dalam masyarakat: keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, politik. Kekuasaan dan dominasi. Dominasi adalah paham politik untuk melakukan kekuasaan, sedangkan kekuasaan adalah kewenangan yang didapat oleh seseorang. Kelompok atau kelompok sosial berdasarkan 4 contoh kelompok berdasarkan kepentingan dan wilayah, yaitu suku atau kelompok etnik, bangsa, desa, kota. Itulah hasil pemaparan materi saya hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dan maafkan. Sekian dan terima kasih.